Kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran PJOK kelas A5 kembali. Aplaus untuk kalian semua. Oke, sehat semua? Oke, hari ini adalah pertemuan kedua untuk materi penyakit menular seksual. Oke, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah tahu untuk bagaimana caranya mempresentasikan hari ini? Sudah siap ya? Sudah. Semuanya. Oke. Sepenuhnya waktu saya berikan ke kalian untuk melakukan presentasi, dan nanti untuk proses penilaian akan Budila berikan pada saat kalian melakukan presentasi. Mulai dari yang penyaji, kedua adalah yang memberikan umpan balik ataupun tanggapan positif, kemudian juga ada penanya. Jadi ada tiga, itu ada proses penilaiannya. Oke, untuk presensi nanti akan kita lakukan sembari jalan. Kenapa? Kelihatan nanti yang presentasi itu kan sudah tahu siapa aja nanti yang izin dan lain sebagainya. Oke, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan untuk kalian melakukan presentasi materi PMS di semester ini. Dipersilakan, siapa untuk yang awal? Oke, kelompok, anggap aja kelompok 1 ya menjadinya. Oke, yang moderatornya? Yang moderator? Boleh? Silakan, ya. Seragam. Oke. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai materi tentang sifilis. Mungkin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Vanessa Grace, nomor presensi 14. Saya Zahira Galbi, presensi 34. Saya Akila Purba, presensi 0. Baik, langsung dilanjut dengan materi sifilis. Sebelumnya, penyakit sifilis merupakan penyakit raja singa atau infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri. Penyebabnya adalah bakteri yang bernama Treponema pallidum. Dan penyebarannya yaitu biasanya melalui kontak dengan luka orang yang terinfeksi selama aktivitas seksual. Bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil atau lecet pada kulit dan selaput lendir. Kemudian, raja singa atau sifilis merupakan salah satu penyakit penular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri tersebut dan mempengaruhi berbagai organ tubuh yang memiliki beberapa tahap perburukan kondisi. Nah, selanjutnya adalah pencegahan sifilis. Cara untuk mencegah terjadinya penyakit sifilis ini, yang pertama yaitu menghindari alkohol dan obat-obat terlarang. Yang kedua, memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu lama. Yang keempat, secara terbuka mendiskusikan riwayat penyakit kelamin yang kamu alami bersama pasangan. Yang terakhir yaitu biasakan menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Saya ingin menambahkan, setelah apabila misalnya terjadi ada orang yang mengidap penyakit sifilis. Nah, pengobatannya itu bagi sifilis primer dan sekunder, pengobatan yang dapat kamu lakukan adalah dengan antibiotik melalui pemberian suntikan dengan biasanya bisa kamu lakukan selama kurang lebih 14 hari. Nah, untuk sifilis tersier pada wanita hamil dan waktu pengobatannya itu lebih lama daripada pakai antibiotik yang 14 hari tadi. Itu menggunakan antibiotik yang dokter berikan melalui infus. Nah, pengidapnya itu akan menjalani tes darah untuk memastikan agar infeksi telah sembuh total setelah menjalani pengobatan antibiotik. Next. Baik, yang dilanjut. Yang pertama itu gejala umum sifilis. Nah, berikut gejala umum sifilis pada tubuh yang perlu diwaspadai.
Yang pertama yaitu bercak putih di mulut, yang kedua rambut rontok tidak merata, yang ketiga luka kecil, yang keempat ruam, dan yang kelima gejala mirip flu. Lalu dilanjut jenis-jenis sifilis. Berikut jenis-jenis sifilis pada tubuh. Yang pertama ada sifilis primer, sifilis sekunder, tersier, dan juga laten. Nah, apa sih yang dimaksud sifilis primer ini? Sifilis primer ini yaitu ditandai dengan munculnya luka pada alat kelamin, dubur, bibir maupun mulut. Ciri-ciri tersebut akan muncul di 10 sampai 90 hari pertama setelah bakteri Treponema pallidum masuk ke dalam tubuh. Perlu diketahui lagi, luka sifilis yang tidak diobati dan hilang dengan sendirinya bukanlah kondisi yang menandakan bahwa sifilis ini akan sembuh. Hilangnya luka tersebut justru mengindikasikan infeksi telah berkembang ke tahap selanjutnya. Selanjutnya merupakan sifilis sekunder. Sifilis sekunder merupakan tahapan yang akan terjadi beberapa minggu setelah luka di sekitar alat kelamin, dubur, bibir, atau mulut menghilang. Gejala yang ditimbulkan dari sifilis sekunder yaitu munculnya ruam di beberapa bagian tubuh seperti telapak tangan dan juga kaki. Nah, selanjutnya adalah sifilis laten. Sifilis di tahap ini, penderita sifilis tidak mengalami gejala klinis tertentu. Di 12 bulan pertama sifilis laten terjadi, penderita masih dapat menularkan infeksi. Namun setelah 2 tahun, infeksi sifilis sudah tidak dapat ditularkan lagi, meskipun bakteri penyebab sifilis masih ada di dalam tubuh. Apabila tidak segera ditangani, sifilis laten dapat berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap tersier. Lalu di sini ada yang terakhir yaitu sifilis tersier. Infeksi sifilis terhadap tahap tersier ini merupakan tahapan dalam penyakit sifilis yang paling berbahaya. Tahap ini biasanya muncul 10 sampai 30 tahun setelah infeksi primer. Gejala sifilis tersier ini umumnya ditandai dengan munculnya luka kecil pada bagian tubuh tertentu. Dan di samping itu, sifilis tersier juga dapat berdampak pada organ tubuh lain seperti jantung, otak, mata, hati, serta pembuluh darah. Sehingga penderita sifilis tersier ini rentan untuk terkena penyakit jantung dan jantung. Selanjutnya merupakan pendapat pribadi. Apabila terjadi di masyarakat, terjadi penyakit ini, alangkah baiknya dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu diri kita sendiri. Harus menghindari adanya meminum obat-obatan terlarang, meminum alkohol, kemudian melakukan aktivitas seksual secara bebas, dan hal ini akan mengurangi adanya penularan penyakit sifilis tersebut. Selain itu, kita juga tidak harus menghindari penderita penyakit sifilis tersebut secara langsung atau mengucilkan. Yang jelas kita setidaknya mengingatkan sekitar kita untuk menghindari melakukan hal-hal buruk tersebut agar tidak memperbanyak tertularnya. Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Jadi ini menurut pendapat saya sendiri, sifilis ini semuanya berkaitan dengan penularan seksual. Nah, di samping penularan transfusi darah, jarum suntik, tentu saja terbesar perilaku beresiko. Untuk karena itu, kita semua dihimbau bagi yang sudah menikah disarankan untuk tidak melakukan perilaku seks yang berisiko. Bagi yang belum menikah agar menggunakan pengaman untuk menghindari hal-hal yang berisiko untuk kesehatan. Karena sifilis ini juga bisa mempengaruhi fungsi kerja organ tubuh lainnya seperti jantung, otak, hati, dan juga pembuluh darah. Nah, saya ingin menambahkan, selain cara-cara untuk mencegah penyakit sifilis yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya tadi, kita itu tidak boleh mengucilkan penderita sifilis. Karena penyakit sifilis itu tidak menular melalui kontak langsung, kayak misal kita berbicara itu tidak menular. Nah, jadi kita juga tidak boleh mengucilkan penderita sifilis. Terus penyakit sifilis ini juga masih bisa diobati dengan antibiotik seperti yang sudah saya jelaskan. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin dari teman-teman ingin menambahkan beberapa komentar atau masukan kepada poin-poin yang telah kami kerjakan. Boleh? Ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Lisa Dani, PNMI 26. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kelompok sifilis karena telah menyajikan
presentasi yang cukup baik yang dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Mulai dari PowerPoint dan mulai dari tata cara bagaimana kalian menyampaikan dari pendapat yang seharusnya memang kita sebagai anak muda memahami bagaimana penyakit menular seksual bukanlah hal yang tabu untuk kita ketahui. Tetapi di sini saya izin menambahkan atau memberikan saran kepada teman-teman. Nah, dari kecil dari sebagian dari kita itu memang sudah mengetahui bagaimana cara tidak mengucilkan dari penderita sifilis tersebut. Tetapi mungkin teman-teman bisa memberikan pernyataan real bagaimana teman-teman mengajak seluruh BKSU ataupun seluruh teman-teman yang ada di sekitar kita, baik dari SMA yang lain, untuk memberikan sosialisasi ataupun beberapa aspek-aspek yang dapat kita lakukan bagaimana apabila kita menemukan penderita sifilis, terlebih sifilis ini dapat ditularkan melalui luka yang sudah teman-teman sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Didoakan kepada semua siswa untuk bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Insyaallah sholat Jumat akan dilaksanakan di Aula Tugu. Sekali lagi, untuk pelaksanaan sholat Jumat akan dilaksanakan di Aula Tugu. Nanti setelah sholat Jumat, insyaallah ada Jumat berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dilanjutkan? Saya izin melanjutkan. Saya izin bertanya kepada teman-teman, pendapat teman pribadi, bagaimana sih cara yang efektif dilakukan dengan teman-teman untuk mensosialisasikan apabila penyakit menular seksual ini memang seharusnya tidak boleh kita kecilkan, dan sebenarnya menularnya itu melalui kontak yang memang langsung tersentuh ataupun bagaimana. Nah, sekian dari saya berterima kasih kepada kelompok sifilis, presentasinya sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bisa ditanggapi langsung ya. Ya. Pertanyaannya sudah bisa diterima dengan baik? Oke, ya. Iya. Jadi mungkin terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dan juga terima kasih atas opini dan saran untuk forum kami. Saya Angela Presensi 04 ingin menjawab pertanyaan dari Rigi. Mungkin sosialisasi tersebut bisa saja tidak semua anak dapat menerima hal tersebut, seperti tidak mengucilkan orang atau penderita dari sifilis tadi. Mungkin dari yang jelas yang mensosialisasikan harus seseorang yang lebih mengerti mendalam, kayak memiliki banyak informasi yang lebih gitu. Jadi setidaknya bisa meyakinkan seumuran kita yang mungkin masih labil dalam menerima informasi. Jadi mungkin jika yang memberikan sosialisasi atau memberikan informasi tentang penyakit tersebut, kemudian bagaimana cara kita menanggapi, bagaimana cara kita berbaur atau berteman dengan mungkin penderita sifilis tersebut, itu tidak diterima mentah-mentah dari teman-teman yang mendapatkan dari informasi itu. Ada tambahan dari teman-teman? Saya ingin menambahkan juga, kalau misalnya tadi kan kontak langsung mungkin melalui luka ya. Nah, itu buat cara pencegahnya ya. Kalau misalnya ada salah satu teman kita yang luka, nah itu harus benar-benar langsung dibersihin sampai bersih, dan mungkin lukanya ditutup agar tidak tertular oleh si penderita sifilis ini. Oke. Cukup? Ya, dari kami apakah dapat diterima? Oke. Diterima. Diterima. Sudah cukup buat teman-teman lainnya atau ada yang masih? Ya, itu ada masih satu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Tiara, presensi 3. Izin menanggapi dan juga izin bertanya kepada kelompok sifilis. PPT-nya PowerPoint-nya sangat bagus sekali, sehingga saking bagusnya saya sampai mendapatkan pertanyaan di kepala saya. Kita tahu bahwa penyakit sifilis tadi yang telah disampaikan oleh kelompok sifilis ini disebabkan oleh bakteri yang masuk dan menginfeksi seseorang melalui luka dalam saat berhubungan seksual. Namun tadi saat teman-teman memaparkan presentasi, ada yang namanya pencegahan yang dapat
dilakukan agar tidak tertular oleh penyakit sifilis ini. Nah, tadi ada salah satu poin di mana harus mencegah alkohol. Nah, apakah ada kesinambungan untuk cara pencegahan dan penyebab tersebut? Apakah alkohol ini dapat memperparah penyakit sifilis atau malah dapat bisa menular yang lain lalu sebagainya? Apakah dapat dimengerti? Terima kasih. Baik, terima kasih Tiara atas pertanyaan dan juga penjelasan. Ya. Ya, langsung ditanggapi. Ya. Silakan. Ya. Apakah dari teman-teman lainnya sudah cukup? Cukup ya, nanti gantian ya. Gantian dan di waktunya gantian dengan kelompok selanjutnya nanti. Disimpan dulu, catat ya. Jangan lupa dicatat. Ya, ini ditanggapi dulu aja. Semangat. Lah ya semangat ini. Kaitannya alkohol dengan penyakit sifilis gitu loh intinya ya. Iya. Kaitannya di mana gitu. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya ingin mewakili teman-teman untuk menjawab. Sebenarnya untuk sifilis ini tidak secara langsung apabila mengkonsumsi alkohol langsung menyebabkan penyakit tersebut lebih parah atau bagaimana. Cuman disarankan oleh dokter untuk mengurangi konsumsi alkohol secara berlebihan. Terlebihnya kalau misal kita mengkonsumsi alkohol yang berlebih itu kan mempengaruhi sistem kerja organ tubuh yang lain gitu. Jadi mungkin tidak dapat memaksimalkan obat atau antibiotik yang diberikan dari dokter untuk menyembuhkan penyakit sifilis itu tadi gitu. Jadi tidak minum alkohol merupakan salah satu cara agar obat tersebut dapat lebih efisien bekerja dalam organ tubuh kita dan menghilangkan penyakit tersebut. Apakah pertanyaannya dapat diterima? Izin menambahkan juga, tadi kan sudah dijelaskan, sifilis itu kan ada tahapan-tahapan. Itu slide pertama. Di beberapa tahapan tertentu, sifilis ini tuh bisa mempengaruhi organ-organ seperti contohnya jantung. Nah, apabila kita mengkonsumsi obat-obat terlarang atau mungkin alkohol, itu bisa berdampak juga akan buat kesehatan organ tubuh kita. Nah, itu juga bisa. Ya. Apakah jawaban saya? Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih bisa ditutup. Nanti saya beri penguatan untuk kelompok ini. Ya, ditutup dulu. Terima kasih atas semua teman-teman yang sudah antusias pada PowerPoint kerja kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kalau saya memberi tanggapan terkait dengan penyakit sifilis, terima kasih sudah lengkap, PowerPoint-nya juga bagus, maknanya sudah detail. Ada beberapa poin penting yang mungkin bisa ditambahkan oleh nanti kelompok 1 ya. Di catatan saya, yang pertama itu terkait dengan pencegahan tadi. Kemudian jangan lupa, kamu menuliskan itu kan pasti ada daftar rujukannya. Untuk kelompok lain ya, tolong jadi daftar rujukannya dicantumkan. Sehingga apa yang kamu sampaikan itu valid. Kamu jangan ngarang sendiri gitu kan. Ya, ini dapat dari mana nih? Oh, terkait dengan penyakit sifilis itu ada jenisnya itu tadi ada 3. Ada yang primer, ada yang laten, atau dan juga ada yang tersier. Tahapannya dan lain sebagainya. Pasti kamu membaca dari literatur yang ada gitu ya. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2. Silakan ya. Oh, iya, apa? Yuk. Ini berupa apa? Oke, poster. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang HPV. Sebelumnya perkenalkan saya Rayana juga, presensi 24. Saya dari Kementerian juga. Saya Naswa Kasih, Ya, presensi silakan. 20. Yang pertama yaitu apa sih itu HPV? HPV yang bisa dibilang human papillomavirus adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan kulit serta berpotensi menyebabkan kanker cervix. Selanjutnya adalah gejala HPV. Jadi paparan virusnya ditandai dengan munculnya kutil pada permukaan kulit, contohnya kutil kelamin, kutil pada telapak kaki, kutil pada bahu, lengan hingga lari tangan, dan kutil pada daerah wajah. Untuk pengobatan HPV sendiri yaitu
kemoterapi. Kulit kanker dilakukan dengan cara dibekukan. Yang kedua yaitu dilakukan dengan alat yang memiliki arus guna untuk membakar kutil. Dan yang terakhir yaitu eksisi bedah. Kulit akan dipotong melalui proses bedah. Selanjutnya yaitu terdapat komplikasi pada HPV. Yang pertama yaitu kanker. HPV dapat menyebabkan kanker serviks, vagina, valvula, penis, anus, dan orofaring atau tenggorokan belakang. Yang kedua yaitu kondiloma acuminata, juga dikenal sebagai kutil kelamin yang merupakan pertumbuhan abnormal pada genital. Selanjutnya yaitu papillomatosis respirator, yaitu pada kasus yang jarang terjadi. HPV dapat menyebabkan pertumbuhan tumor di saluran pernafasan. Yang terakhir yaitu masalah kelamin. HPV dapat menyebabkan masalah seperti keguguran berulang atau infeksi pada bayi saat melahirkan. Selanjutnya terdapat pencegahan HPV. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama melakukan vaksinasi HPV. Vaksin ini dianjurkan diberikan kepada remaja perempuan sejak usia 10 sampai 26 tahun. Selanjutnya yaitu meminimalisir berbagai pemakaian barang pribadi. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan penggunaan pengaman saat berhubungan seksual. Yang selanjutnya yaitu segera mencuci tangan dengan sabun bila tidak sengaja menyentuh kutil. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan. Selanjutnya adalah faktor dan penyebab dari HPV. Yang pertama adalah berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang kedua, kulit yang rusak seperti pada luka terbuka. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh lemah seperti pada pengidap HIV atau AIDS atau yang menjalani kemoterapi. Dan yang terakhir, tidak menjaga kebersihan dengan baik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa HPV atau Human Papillomavirus adalah infeksi yang umum dan menular secara seksual yang dapat menyebabkan kondisi seperti kutil kelamin, kanker, dan komplikasi pada kehamilan. Vaksinasi HPV penting untuk mencegah infeksi dan pemeriksaan rutin dengan dokter sangat dianjurkan untuk deteksi dini dan pengobatan jika diperlukan. Promosi seks yang aman seperti penggunaan kondom juga dapat membantu mengurangi resiko penularan HPV. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Sebutkan nama ya. Baik, nama saya Putri Syafira Wahdia, nomor presensi 25 dari kelompok penyakit HIV. Saya izin untuk menanggapi terlebih dahulu untuk medianya berbeda dari yang tadi, ini poster. Lalu untuk penjelasannya dari kalian dari mulai pengertian, gejala, pencegahan dan lain-lainnya sudah cukup jelas. Namun ada yang ingin saya ketahui lebih lanjut, Pak. Bagaimana sih cara kalian atau kita itu mengetahui bahwa HPV ini udah hilang dari tubuh kita? Terima kasih. Ya, langsung ditanggapi ya. Menanggapi dari pertanyaan Syafira, sebenarnya virus HPV ini bisa sembuh. Virus ini akan hilang dalam jangka waktu 2 tahun sejak terinfeksi. Hal ini dikarenakan sistem imun akan memproduksi antibodi yang melawan virus HPV dan membersihkannya dari Oke. Terima kasih, jelas? Oke. Terima kasih. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan boleh kembali ke tempat. Oke, baik. Karena kita ini hari Jumat, kebetulan seharusnya ini ada presentasi yang ketiga ya. Yang ketiga sudah siap, ini apa ini? Materi apa? Infografis dari penyakit apa nih?
limfogranuloma venerum. Agak sulit ya bacanya. Oke, tapi mohon maaf karena ini di hari Jumat ini sudah ada pengumuman yang kedua. Sebentar. Selagi diberitahukan kepada semua siswa untuk pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan di aula wudhu. Begitu kepada semua siswa yang masih berada di kelas untuk segera turun dan mengambil air wudhu dan menuju aula wudhu. Karena azan Jumat sebentar lagi akan berkumandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena ini sudah diingatkan yang kedua ya, kita tutup dulu. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari dua materi ya? Masih dua materi jenis penyakit menular seksual ini. Siapa? Oke, mungkin bisa. Nah, ini agak didekatkan ke sana. Silakan. Mungkin bisa disampaikan kesimpulannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ribi Saryandani, presensi 26. Iya. Tadi teman-teman dari dua kelompok sudah menyampaikan penyakit masing-masing yang diberikan oleh Bu Dila. Iya. Tapi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah setiap penyakit menular ini pasti ada cara pencegahan dan cara pengobatannya, Bu. Iya. Jadi itu balik lagi masih ke masing-masing pribadi orang. Iya. Bagaimana cara kita mencegah dari penyakit tersebut agar kita selaku generasi muda tahun 2045 dapat terhindar dari penyakit-penyakit menular seksual. Dan juga tentu saja kesimpulannya adalah tadi sudah disampaikan sama teman-teman bahwasanya apabila ada yang terkena penyakit tersebut, kita itu nggak harus langsung menghakimi dari orang yang terkena. Kita tidak harus langsung mengucilkan, dan juga banyak penyakit-penyakit yang menular lainnya yang dapat sebetulnya kita cegah dan kita hindari agar tidak terkena dari diri kita sendiri. Dan juga dari apabila sudah terjangkit pasti bahwasanya semua penyakit itu akan ada cara pengobatannya, dan balik lagi ke diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau misalnya kita berusaha untuk cara mencegah ataupun cara kita menyehatkan diri kita, itu pasti diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Oke, saya pengen dengar dari suaranya cowok nih. Refleksi apa yang yang kamu dapatkan hari ini? Satu, pembelajaran. Yang kedua, itu adalah perasaan kamu gimana setelah kamu mengetahui jenis atau dan bahayanya penyakit, dua penyakit, masih dua. Ini masih banyak juga yang perlu dibahas gitu ya. Masih dua ini, perasaan kamu gimana? Kemudian kira-kira tindak lanjut kamu ke depan seperti apa setelah kamu mengetahui ini? Siapa? Kira-kira. Oke, silakan. Ya. Permisi, saya Abdullah Ramadan Hanif, nomor presensi 1. Jadi setelah pembelajaran yang sudah diberikan tadi, saya bisa berkaca ke diri saya sendiri. Untuk sebagai generasi muda itu kita harus bisa menjaga diri kita, terutama menjaga fungsi dan juga kondisi kesehatan organ reproduksi kita, terutama untuk para remaja, di mana organ reproduksi kita saat masih remaja itu masih dalam tahap perkembangan dan juga masih hampir ke step prima. Jadi sebisa mungkin dijaga agar tidak terkena penyakit, dan pastinya supaya nanti ketika kita sudah waktunya untuk melakukan reproduksi, organ kita tuh bisa berfungsi dengan baik dan tidak sakit seperti itu. Terima kasih. Gini, untuk refleksi kita, satu hal juga tadi sudah disinggung oleh terima kasih, boleh duduk. Yang pertama yaitu bentuk rasa syukur ya. Bentuk rasa syukur bahwasanya kita saat ini kondisinya sehat, gitu kan. Maknanya di sini kita membuktikan bahwasanya kita mampu untuk menjaga diri kita dari kondisi bersih, gitu kan. Cowok maupun cewek, untuk pensikapan dari setelah mengetahui penyakit menular seksual ini, otomatis kalian semakin akan menjaga diri. Ternyata begini loh bahayanya gitu. Dan tahu bagaimana cara mensikapi jika kamu menghadapi di masyarakat itu seperti apa jika ada orang yang terkena atau terjangkit penyakit tersebut. Oke? Untuk pertemuan hari ini, untuk saat ini kita selesaikan dulu, karena setelah ini adzan sholat
sholat Jumat. Nanti akan kita lanjutkan setelah sholat Jumat. Ya, kita berarti kembali ke ruangan ini jam 1. Namun kita akhiri dulu untuk pertemuan saat ini. Untuk penilaian sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya satu mulai dari penyajian, yang kedua adalah tanggapan, yang ketiga adalah waktu tanya jawab, itu berarti cara menjawab dan lain sebagainya. Mulai dari apa? Ya, sewaktu kalian menggunakan bahasa yang cukup jelas, dan gitu sekali lagi tolong semuanya harus ada literaturnya. Sewaktu kamu membaca ini, ya akhirnya terpaksa Budila harus memaksa dirimu membaca. Kenapa? Perbagian. Dan setelah itu kalian apa? Berbagi akan pengetahuan yang kamu miliki. Dan yang terakhirnya adalah jika kamu menghadapi sesuatu, kamu harus membuat sebuah keputusan. Apa? Yaitu di dalam pensikapan sewaktu kamu mengetahui bahayanya penyakit menular seksual. Terima kasih untuk hari ini. Budila akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budila. Sama-sama, selamat beraktivitas untuk yang menjalankan sholat Jumat. Yang lainnya boleh istirahat. Oke? Perkenalkan, nama saya Zulfian Amir Pradita, kelas A5 presensi 36. Jadi dalam pengenalan atau pembahasan dari penyakit infeksi menular seksual dalam pelajaran PJOK kali ini, itu merupakan pelajaran yang efektif untuk dihimbau, karena mungkin banyak orang yang belum tahu berapa banyak sih penyakit menular seksual itu. Mungkin yang familiar itu mungkin cuma sifilis dan HIV saja. Jadi untuk dibuat kelompok-kelompok seperti ini, mungkin lebih banyak penyakit seksual menular yang lebih diketahui oleh siswa-siswa lainnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desnati Purita Widuri, nomor presensi 9 dari kelas A5. Di sini saya akan memberikan kesimpulan saya pada hari ini, yakni bahwa teman-teman saya telah mempresentasikan melalui PPT dan juga poster pada hari ini. Nah, itu merupakan dua penyakit yang berbeda dari penyakit menular seksual. Dan tentunya mereka telah memaparkan materi dengan sangat baik dan juga dapat dimengerti oleh teman-teman yang lainnya. Juga dengan adanya dua materi tersebut, teman-teman bisa tahu bagaimana cara mencegah, juga cara menghindari penyakit tersebut, gitu. Juga dengan dibaginya kelompok-kelompok seperti yang telah Budila lakukan, itu juga membuat pembelajaran ini lebih efisien, karena tidak semua orang tuh bekerja dalam satu penyakit sama. Jadi kita lebih tahu apa saja penyakit menular seksual yang ada di lingkungan kita. Terima kasih.